Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan metode media pemanfaatan sumber belajar di kelas tinggi. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, diantaranya yaitu yang pertama, merancang dan menerapkan penggunaan metode media dan sumber belajar di PSSD kelas tinggi berdasarkan pendekatan kognitif. Yang kedua, merancang dan menerapkan penggunaan metode media dan sumber belajar di PSSD kelas tinggi berdasarkan pendekatan sosial. Yang ketiga yaitu merancang dan menerapkan penggunaan metode media sumber belajar di PSSD kelas tinggi berdasarkan pendekatan personal. Yang keempat, merancang dan menerapkan metode media sumber belajar di PSSD kelas tinggi berdasarkan pendekatan modifikasi perilaku. Dan yang kelima, merancang dan menerapkan penggunaan metode media kelas tinggi berdasarkan pendekatan eksploratory. Yang berikutnya yaitu pendekatan kognitif. Apa sih pendekatan kognitif itu? Jadi pendekatan kognitif adalah suatu pendekatan yang merupakan pengembangan intelektual. Aspek-aspek yang termasuk kognitif adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sistematis, dan evaluasi. Salah satu metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan kognitif adalah latihan inquiry. Berikutnya yaitu tahap-tahap penerapan metode latihan inquiry. Di antaranya yaitu menyajikan masalah, mengumpulkan data dan verifikasi data, menelan tidak baru, dan menganalisis proses inquiry. Yang kedua yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial yang mengutamakan hubungan individu dengan perhatian masyarakat kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Lalu ada cara merancang metode pembelajaran di PSSD yang berlandaskan pendekatan sosial, diantaranya yaitu tahap orientasi, tahap hipotesis, tahap definisi, tahap eksplorasi, tahap pembuktian hipotesis, dan yang terakhir yaitu tahap generalisasi. Yang ketiga yaitu merancang dan menerapkan penggunaan metode media dan sumber belajar di PSSD kelas tinggi berdasarkan pendekatan personal. Pendekatan personal ini lebih pada proses yang membantu individu membentuk dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Keadaan emosional peserta didik perlu diperhatikan agar peserta didik dapat membangun hubungan yang produktif dengan lingkungan. Yang berikutnya yaitu cara merancang metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan personal. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan personal yang akan dipilih sebagai contoh metode pertemuan kelas. Metode pertemuan kelas dilihat dari fokus pembicaraan dalam diskusi. Menurut Glaser dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe pertemuan pemecahan masalah sosial, yang kedua tipe pertemuan terbuka, dan yang ketiga yaitu tipe pertemuan terarah dan terbuka. Lalu yang berikutnya yaitu langkah-langkah penerapan pertemuan kelas. Yang pertama yaitu menciptakan iklim yang mengundang keterlibatan. Yang kedua, menyajikan masalah untuk diskusi. Dan yang ketiga, pertimbangan nilai pribadi. Yang keempat yaitu merancang dan menerapkan metode media dan sumber belajar di PSSD kelas tinggi berdasarkan pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan modifikasi perilaku adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan adanya kecenderungan untuk memecahkan tugas belajar menjadi suatu perilaku nyata dan sistematis. Yang berikutnya yaitu cara merancang metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan modifikasi perilaku. Di antaranya yang pertama, tahap pengenalan prinsip tingkah laku. Yang kedua, tahap menetapkan data dasar. Yang ketiga yaitu tahap mempersiapkan program yang realistis. Yang keempat, tahap pelaksanaan program. Dan yang kelima yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Lalu yang kelima yaitu merancang dan menerapkan penggunaan metode media dan sumber belajar di PSSD kelas tinggi berdasarkan pendekatan ekspositori.
Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan pada pengelolaan materi pelajaran yang telah jadi atau siap disampaikan kepada peserta didik. Yang berikutnya yaitu cara merancang metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan ekspositori. Metode ceramah sebagai contoh pendekatan ekspositori. Langkah-langkah melaksanakan metode ceramah diantaranya yang pertama, melakukan kegiatan pendahuluan. Yang kedua, menyajikan bahan pelajaran. Yang ketiga, menutup pelajaran. Menyajikan bahan pelajaran dengan memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, perhatian peserta didik. Yang kedua, menjelaskan materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus bervariasi. Yang keempat, umpan balik siswa untuk guru.